Shalom, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau beribadah, mencari Tuhan, dan kita akan pasti menemukan Tuhan ketika kita datang di hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati kita, maka kita akan menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami hari ini. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati
memenuhi negeri kami. Bahkan kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi ini. Karena kami percaya janji-Mu pasti digenapi. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kiranya api kemuliaan-Mu akan dicurahkan, akan membakar setiap hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami, urapan kuasa-Mu Roh Kudus membakar setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau. Hari ini kami rindu mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau disenangkan dengan pujian kami. Roh Kudus mengurapi kami, memimpin ibadah ini. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan lebih dalam lagi memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau bernyanyi dalam Tuhan. Karena kita yakin sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kita. Oh giranglah, karena Tuhan yang telah memberikan kegirangan itu memenuhi kita dengan sukacita yang penuh dari Tuhan. Haleluya. Bersukacita bergirang karena Tuhan Yesus mencintai kita untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau terima firman Tuhan hari ini. Siapkan hati kita karena kita yakin Roh Kudus hadir di sini. Amin. Roh Kudus yang akan mengubah kita, mengubah karakter kita untuk kita mau lebih lagi mengerti kehendak Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Buka hati untuk zaman kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan.
diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati bagi Roh-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati untuk Roh-Mu bekerja hari ini Tuhan. Kami percaya jamahan kuasa-Mu Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Karena kami tahu Engkaulah penghibur dan penolong kami. Engkau yang diutus Bapa untuk menjadi penolong dalam hidup kami dan penuntun dalam hidup kami. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Engkau Roh Kudus yang lembut, Engkau Roh Kudus yang manis. Kiranya senantiasa memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Peganglah tangan kami Roh Kudus, karena kami tahu tanpa kekuatan firman dan Roh Kudus kami pasti akan kesasar, kami pasti akan tersesat, kami pasti tidak akan mampu dalam kami melewati hari-hari kami, di mana kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin rusak, yang semakin hancur. Tapi kami percaya kalau kami hidup bersama Tuhan, ada kekuatan firman dan Roh Kudus yang akan menguatkan kami untuk kami mau tetap taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, hati kami semua telah disatukan oleh Roh Kudus. Kasih Allah mempersatukan kami, dan biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka. Benih firman Tuhan dapat tertanam di setiap hati kami yang baik. Firman Allah itu boleh berakar kuat,
boleh bertumbuh subur, boleh menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi mau-Mu Tuhan, untuk kami mengerti dan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan senantiasa melimpahkan kasih kemurahan-Nya atas kita. Tuhan selalu baik karena rencananya baik bagi kita. Kalau ada persoalan, ada masalah, ada kesukaran yang kita alami, tetap percaya kepada Tuhan. Tinggal tenang dalam janji firman-Nya. Dalam kesempatan hari Minggu ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, sukacita dalam Yesus. Nats Alkitab terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 11. Tertulis demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda mencari-cari pekerjaan. Dia sudah berusaha mati-matian mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan. Karena begitu lama tidak mendapatkan pekerjaan, meskipun sudah diinterview tapi tidak ada hasil, anak muda ini menjadi kehilangan sukacita. Setiap hari dia jalani dengan kemurungan. Dia mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan dan mulai meragukan akan janji firman-Nya. Tapi suatu hari dia mendapatkan panggilan interview. Dia mempersiapkan diri dan melewati interview dengan baik. Dan dia pun diterima bekerja di perusahaan itu. Karena diterima, dia menjadi bergembira, hatinya senang. Dia tidak lagi murung, tidak lagi bersedih, tapi menjadi bersemangat. Ini adalah sebuah kisah nyata, dan mungkin di antara kita punya hakikat kisah yang mirip dengan kisah anak muda ini. Di sini saudara kita melihat bagaimana orang bersukacita dipengaruhi oleh keadaannya. Tapi ada satu sukacita yang melebihi sukacita lahiriah, sukacita yang tidak bergantung pada keadaan kita, yaitu sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8-11 ini tertulis, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus diwarnai oleh satu peristiwa yang tidak dilihat oleh banyak orang, tapi dituliskan di sini, saudara. Bagaimana kabar sukacita itu disampaikan kepada para gembala. Para malaikat
nampak, kelihatan, disaksikan oleh para gembala yang sedang menjaga ternak mereka di waktu malam. Dan pemandangan luar biasa itu membawa sebuah sukacita besar yang bukan hanya untuk para gembala saja, tapi untuk semua orang di seluruh dunia. Ada 3 hal, saudara, yang akan saya sampaikan di sini berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan dalam ayat-ayat yang baru kita baca. Yang pertama adalah sukacita di dalam Tuhan Yesus tidak bergantung pada keadaan lahiriah kita. Perhatikan bahwa para gembala menjadi target pertama dari berita sukacita kelahiran Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka orang yang terpinggirkan secara sosial dan seringkali direndahkan. Tapi mereka menjadi kelompok pertama di mana kabar sukacita itu disampaikan. Kabar sukacita ini tidak disampaikan kepada imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bahkan Raja Herodes tidak mendengarnya. Kabar sukacita ini disampaikan kepada para gembala. Keadaan lahiriah kita, saudara, jangan sampai mempengaruhi sukacita kita. Para malaikat tidak berkata kepada mereka bahwa ada kabar sukacita, bahwa setiap gembala itu akan mendapatkan harta karun yang begitu banyak. Tidak, saudara. Para malaikat itu tidak membawa kabar bahwa para gembala itu mendapatkan rezeki nomplok berupa kekayaan materi. Tidak, saudara. Kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat adalah kabar sukacita yang melebihi segala keadaan lahiriah mereka. Dan kabar sukacita itu juga melebihi segala keadaan lahiriah kita. Sebuah sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Sukacita yang datang dari sorga. Sukacita sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Para gembala ini kemudian pergi menjumpai bayi Yesus. Dan mereka menceritakan apa yang terjadi. Mereka menyampaikan bahwa para malaikat menampakkan diri kepada mereka. Dan sepulang dari melihat bayi Yesus itu, Sang Juru Selamat, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Dalam Lukas 2 ayat 20 tertulis bagaimana mereka kembali dan sambil pergi kembali ke tempat mereka, mereka memuji, memuliakan Tuhan karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada sukacita yang dialami oleh para gembala, sebuah sukacita yang tidak bergantung pada keadaan lahiriah mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah sukacita kita masih bergantung dengan keadaan? Mungkin kita sedang dilanda masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah dalam berbagai hal. Apakah kita kehilangan sukacita karena semua hal-hal itu? Mari jangan biarkan sukacita di dalam Tuhan Yesus lenyap begitu saja tertelan oleh persoalan-persoalan kita. Kita seharusnya bersukacita di dalam Tuhan Yesus tanpa dipengaruhi oleh keadaan lahiriah kita. Yang kedua, saudara, sukacita dalam Tuhan Yesus adalah karena kehadirannya dalam hidup kita. Di ayat 11 dari Lukas 2 ini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan di ayat 23 dari Matius 1 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai manusia, inkarnasinya menjadi manusia, menunjukkan bahwa kehadirannya itu sungguh luar biasa bagi kita. Kehadirannya mewujudkan kasih-Nya atas kita. Seorang anak akan berbahagia kalau ada orang tuanya di sisinya.
Anak kecil akan merasa safe, tenang ketika orang tuanya hadir bersama-sama dengannya. Dan ada sukacita bagi seorang anak melihat kedua orang tuanya ada bersama-sama dengannya. Dan itulah sukacita kita di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana Allah, Bapa kita, mau hadir menjadi manusia, diam di antara kita. Bahkan saat ini Dia ada di dalam kita, menyertai kita. Dan kehadirannya itulah yang memberikan sukacita kepada saudara dan saya. Kita tidak sendirian dalam hidup ini, saudara dan saya. Tidak sendirian karena ada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin secara fisik saudara sendiri di satu tempat yang terpencil, tapi sadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan tidak membiarkan kita sendirian. Inilah sebuah sukacita yang besar, saudara. Bagaimana Allah yang transenden, Allah yang tidak terbatas itu, oleh karena kasih-Nya, menjadikan dirinya sama dengan kita. Dia mau hadir di tengah-tengah manusia, menunjukkan bahwa Dia peduli, Dia mengasihi. Dan itulah yang menjadi sukacita kita. Yang ketiga, saudara, sukacita di dalam Tuhan Yesus adalah karena keselamatan yang Ia sediakan bagi kita. Di ayat yang ke-11 dari Lukas 2 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dia bukan bayi biasa, bukan pribadi biasa, saudara, tapi Dia adalah seorang juru selamat. Kita semua butuh juru selamat, dan juru selamat itu hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan karena Dia adalah juru selamat, serta memberikan kepada kita keselamatan, maka itu memberikan sukacita bagi kita semua yang membutuhkan keselamatan. Karena kita memiliki kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus, sehingga sukacita kita seharusnya meluap-luap, melimpah-limpah setiap hari. Mengapa kita butuh juru selamat, saudara? Karena kita sudah berdosa, dan dosa membuat kita menuju kepada kebinasaan serta penghukuman yang kekal. Kebaikan, kesalehan kita sendiri tidak dapat melepaskan kita dari penghukuman. Tapi kuasa dan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, itulah yang mengampuni, menguduskan, melepaskan dan memberikan kita keselamatan, sehingga kita tidak akan masuk dalam penghukuman kekal di dalam neraka, tapi kita akan masuk dalam kehidupan kekal di dalam sorga bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalani hidup ini dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus telah datang. Dia ada di dalam kita, dan Dia memberikan keselamatan bagi saudara dan saya yang senantiasa percaya dan setia mengasihi Tuhan. Persoalan, masalah, kesukaran, penderitaan boleh ada, tapi sukacita kita jangan hilang dari diri kita. Tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, semangat dan sukacita. Kembali menolong kami untuk mengerti bahwa kami semua sudah seharusnya dan sudah sepantasnya bersukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus yang telah datang dan menyediakan keselamatan serta hidup kekal bagi setiap kami. Terlalu sering kami melupakan akan hal yang paling penting yang telah Engkau kerjakan, yaitu keselamatan. Engkau telah berkorban untuk menebus dosa kami. Seringkali kami lupa akan hal itu, sehingga kami tidak bersukacita menjalani hidup ini.
sebab kami dipengaruhi oleh berbagai persoalan, masalah yang terjadi. Pikiran kami dipenuhi dengan kesukaran dan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan hari ini dan hari esok. Kami lupa bahwa tidak seharusnya kami demikian. Seharusnya kami bersukacita karena Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur dan menuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan, dalam tugas aktivitas kami, sepanjang pekan yang akan kami jalani, agar apa yang kami lakukan senantiasa berhasil oleh karena penyertaan Tuhan dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Kiranya berkat penyertaan-Mu Tuhan memampukan kami, menolong kami, sehingga kami selalu berkemenangan dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berikanlah pemulihan atas segala bencana yang terjadi, dan berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam keadaan menderita. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, kelepasan, pemulihan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.